Untuk menjadi seseorang yang profesional memang perlu latihan ya, dan itu perlu kekonsistenan juga. Apalagi kalau menjadi seorang safety officer. Aku yakin seorang safety officer kalau memiliki paradigma yang sangat luas, tidak hanya mempelajari tentang keselamatan, kesehatan, dua bidang itu, tetapi dia akan mengeksplor bidang-bidang yang lain seperti politik, pekerjaan-pekerjaan yang lain yang ada di sekitar mereka, dan mereka memiliki peluang untuk mendapatkan uang itu bagaimana harusnya, dan mereka memahami bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan uang tersebut, ya justru mereka akan menjadi seseorang yang lebih hebat. Tidak menutup kemungkinan ya bahwa ada seorang pemuda atau pekerja yang memiliki pekerjaan di bidang keselamatan kesehatan kerja untuk mencari uangnya. Tidak menutup kemungkinan di kemudian hari, di 1 hari atau 2 hari kemudian, dia mendapatkan informasi dari teman-temannya, atau mungkin dia sedang scrolling TikTok atau Instagram, dia akan mendapatkan informasi atau ide-ide brilian untuk mendapatkan uang lebih. Ternyata tidak hanya bekerja di satu perusahaan, tetapi dia bisa menggunakan ilmunya mungkin dengan menulis ya, menulis informasi-informasi tentang K3, kemudian dia jualan produk digitalnya dari video, dari e-course dan segala macamnya, ya itu akan bisa menghasilkan uang juga. Tapi ya tentunya harus bersabar ya, karena tidak bisa 1 atau 2 hari itu mendapatkan keuntungan langsung. Sama halnya kalau saya lihat ada professional safety officer itu yang merambah di bidang YouTube ya, dia menjadi konten YouTube. Itu bisa menjadi sesuatu hal yang bermanfaat buat kesehatan uangnya mereka, kesehatan dompetnya mereka. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ya kita tidak bisa untuk mendapatkan uang dalam satu pos saja. Kita harus mendapatkan uang itu yang sangat banyak. Makanya menjadi seorang K3 itu harus memiliki pola. Kalau pengen menjadi seorang professional safety and health officer, maka harus bisa juga memikirkan hal-hal yang lain. Kita itu tidak terbatas untuk mendapatkan tuh cuma satu pos aja, mengharapkan uang 1 bulan sekali, jangan. Walaupun juga ada uang perjalanan dinas ya di dalam perusahaan, ketika perusahaan itu menyuruh kita berkunjung ke beberapa kota, ya pastinya saja ada yang kita akan mendapatkan uang dari uang perjalanan dinas itu, dari akomodasi, transportasi dan segala macam, tiket PP itu ditanggung. Tapi jangan berpikiran sampai situ aja. Cobalah untuk mencari uang itu dari kita membeli kepemilikan saham perusahaan. Kita menabung dulu, kemudian apabila 2 tahun atau 5 tahun, 6 tahun kemudian kita itu ditawarin kepemilikan saham kita itu ditawarin sama orang banyak, ada yang berminat, ya kita lepas saja, dan itu akan menguntungkan, dan itu akan menambah pundi-pundi uang seorang safety officer. Ini bagi aku sangat bermanfaat ya. Kita harus memiliki pola pikir yang sangat luas bahwa side job itu sungguh luar biasa untuk meningkatkan kemampuan finansial kita. Lalu kalau seorang safety officer itu apakah boleh juga menulis jurnal-jurnal? Ya boleh juga, asalkan ada temannya juga dan mengetahui tata cara untuk bekerja sama. Itu bisa jadi ladang ladang rezeki kita itu di bidang menulis jurnal, atau mengetik, atau membuat konten creator, membuat video, atau sukanya lain hal lah. Pokoknya kita yakin lah ya, kalau kita melakukan satu tindakan aja yang walaupun kecil tapi itu konsisten, itu akan menggulung ya, dan nanti akan bisa dilihat sama orang karya kita itu seperti apa. Kalau memang sukanya podcast di YouTube, ya udah isi aja terus menerus tuh podcast kita dengan ricawan kita, dengan celoteh kita, karena boleh jadi ini akan menjadi sebuah investasi ya di kemudian hari, kemudian bermanfaat juga kepada anak cucu kita yang mendengarkan pesan-pesan kita di umur 30 tahun sampai 32 tahun lebih kayak gitu. Untuk menjadi safety officer juga kita harus tabah ya, pasti aja akan mengalami rintangan, tapi bersabar aja untuk melakukan itu. Thank you.